如此作为，不愧是穆家少族长。比起刁家少族长刁亚东，臭小子，我没出息。这是。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita kembali melanjutkan Donghua Supreme God Emperor episode 46 sampai 50. Di bagian sebelumnya, di dalam Gua Fengling, Mo Yun sempat bertemu dengan seorang praktisi jahat yang bernama Lu Shan, yang mana dia itu sedang memandikan mayat darah. Alhasil pertarungan mereka berdua pun tak dapat terhindarkan. Hingga pada akhirnya Mo Yun berhasil mengalahkan Lu Shan. Setelah keluar dari Gua Fengling, tiba-tiba saja dia itu disambut sehingga pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Untung saja Xing Mangyu sempat datang dan membuat rombongan Xiaoming membatalkan serangannya. Pada saat Mo Yun kembali ke kota Baiyun, ia segera memunikan sebuah pil untuk menyembuhkan Si Yufang. Kemudian Mo Yun langsung pergi ke kediaman Xing Ming untuk mengobati Si Yufang. Scene berlanjut di kediaman Xing Ming, terlihat Mo Yun datang dan membawakan pil Fengling untuk Si Yufang. Pil Fengling berguna untuk memblokir semua meridian. Ketika meminum pil itu, orang yang meminumnya akan mengalami rasa sakit yang menyakitkan dan tak akan bisa ditahan oleh orang biasa. Mendengar penjelasan Mo Yun, Si Yufang mengatakan kalau dirinya tidak peduli dengan rasa sakit itu, karena ia mengaku sudah muak hidup dengan kursi roda selama 10 tahun. Baru saja meminum pilnya, Si Yufang langsung merasakan efek rasa sakit yang membuatnya menjerit kesakitan. Selain itu, pil Fengling juga langsung menghapus meridian di dalam tubuh Si Yufang dan menumbuhkannya kembali. Hingga pada akhirnya rasa sakit yang dirasakan oleh Si Yufang mulai mereda, dan kini dia pun kembali normal. Karena penyakitnya berhasil disembuhkan, Si Yufang dan Xing Ming langsung berlutut dan berterima kasih kepada Mo Yun. Mo Yun memberitahu alasannya mengobati Si Yufang adalah karena dia adalah ayah dari Xing Ming yang merupakan muridnya. Yang kedua adalah seorang pemuni jenius yang berbakat seperti Si Yufang saatlah sulit ditemukan. Dan yang terakhir adalah karena Mo Yun berharap Si Yufang mau bergabung dengan keluargamu. Mendengar keinginan Mo Yun itu, Si Yufang langsung mengatakan kalau dirinya bersedia bergabung dengan keluargamu. Di sisi lain tampak Lin Ming sedang melaporkan kepada Sang Mingyu mengenai Mo Yun yang akan melelang 3 resep alkimia, yakni adalah pil kelas 1, 1 pil kelas 2, dan 1 pil kelas 3. Tak lama kemudian, Xiaoming datang secara tergesa-gesa dan memberitahu bahwa pada keesokan harinya Mo Yun akan melelang 10 pil kelas 2. Pada keesokan harinya di Pavilion Sengdan, sebelum pelelangan dimulai, terlihat Mo Yun pergi menghampiri Xiaoming Yu, pemimpin keluarga Diao yakni Diao Liandong dan pemimpin keluarga Wang untuk memberikan salam. 如此作为，不愧是穆家少族长。比起刁家少族长刁亚东，臭小子， Setelah itu Mo Yun memulai pelelangannya dan mengatakan kalau di hari itu ia akan melelang 8 pil kelas 2 dan 2 pil kelas 3. Selain itu ia juga memberitahu bagi orang yang berasal dari keluarga Diao dan Wang, mereka harus membeli pilnya dan harga 2 kali lipat. Melihat demikian, pemimpin keluarga Wang, Xiaoming Yu dan Diao Lindong pun menjadi sangat emosi. Kemudian Miao Xianyu pun datang dan mengumumkan bahwa di hari itu juga akan ada pelelangan resep pil kelas 3. Resep pil kelas 3 itu dibuat berdasarkan sebuah resep pil yang disebut sebagai pil Huaqiao, yang bermanfaat untuk membantu praktisi ranah bumi tingkat 5 melangkah ke ranah spiritual dalam jangka waktu 10 tahun. Semua orang yang mendengar pengumuman dari Xiaoming Yu sontak saja merasa terkejut. Mereka juga bersedia menghabiskan jutaan batu roh untuk mendapatkan resep itu. Saat pelelangan dimulai, para peserta pelelangan pun mulai menawarkan dengan harga 1 juta. Di waktu yang sama, salah seorang perempuan mengenakan jubah yang bernama Xiao Yun menaikkan harganya menjadi 3 juta. Bahkan ketika salah satu peserta pelelangan menaikkannya menjadi 3,5 juta, Xiao Yun kembali menaikkan harga penawaran dengan harga 5 juta. Tak berhenti sampai di situ, Diao Lindong dan pemimpin keluarga Wang yang mendapatkan resep itu memberikan penawaran seharga 6 juta dan 7 juta. Meskipun sudah menaikkan harganya di harga yang sangat tinggi, Xiao Yun dan sangat berani memberikan harga yang lebih tinggi, yaitu adalah 10 juta. Sedikit informasi, Xiao Yun bukanlah berasal dari kota Baiyun. Selain itu, ayah dari Xiao Yun ini bersikeras memaksa Xiao Yun untuk menikah dengan Mo Yun. 我爹非要我嫁给这个私生子，虽然穆家
只是想。 Selesai pelelangan dilakukan, Muyun langsung menghampiri Xiaoyun dan pelayannya, sambil menanyakan apa urusan dia datang ke kota Baiyun. Ketika Xiaoyun membuka jubahnya dan memperlihatkan wajahnya, Muyun dan Moyang yang baru saja tiba menjadi sangat terpana dengan kecantikan dari Xiaoyun. Kemudian, Xiaoyun mulai memperkenalkan siapa dirinya dan juga memuji resep pil yang dilelang oleh Muyun. Pada saat Xiaoyun bertanya dari mana asal resep pil itu, Muyun menjawab kalau dirinya tidak berkewajiban untuk memberitahu Xiaoyun mengenai resep itu dan langsung meninggalkannya pergi. 抱歉，你可没义务告诉你，但把他往死里打，我还真是小看他了。 Di hari yang sama, Teh Xiaoming dan Ti Sansu berkunjung ke restoran Yuxian. Di sana Xiaoming secara tak sengaja melihat Xiaoyun, sehingga ia pun langsung mencoba mendekatinya. Pada saat mendekatinya, Xiaoming langsung memperkenalkan dirinya dan memberitahu kalau dirinya berasal dari sekte Shengdan. Mendengar Xiaoming yang berasal dari sekte Shengdan, Xiaoyun pun menjadi sedikit takjub. Karena sekte Shengdan adalah salah satu sekte paling kuat di benua Tianfeng. Merasa dirinya dipuji oleh Xiaoyun, Xiaoming yang merasa percaya diri langsung mencoba menggodanya. Dan ia juga mengajak Xiaoyun untuk bergabung dengan sekte Shengdan. Lantas, Xiaoyun pun langsung menolak ajakan itu dan alasan kalau dirinya sudah menjalin hubungan dengan Muyun. Ucapan dari Xiaoyun tiba-tiba membuat Xiaoming menjadi sangat marah dan kesal kepada Muyun. Ia juga tak terima dengan penolakan yang dilakukan oleh Xiaoyun. Merasa Xiaoyun terancam, pelayannya pun dengan cepat mengambil tindakan kepada Xiaoming. Bayuda dan Tian Sansu yang melihat kejadian demikian menjadi sangat ketakutan dan tak bisa membantu, karena pelayan Xiaoyun diketahui berada di ranah spiritual. Pada saat yang bersamaan, Xiaoyun memberitahu Xiaoming kalau dirinya adalah milik Muyun. Selain itu, ia juga mengancam jika Xiaoming berniat menyentuh dirinya, maka Xiaoming akan menderita. 不过，念在你不知道。Di malam yang sama, tapak Muyun sedang berkultivasi untuk memadatkan sebuah pil, dan tujuan menerobos ke tingkat 9. Hingga pada renyah dan memanfaatkan gulungan Yuxian, Muyun berhasil mendapatkan kekuatan ilahi. Di sisi lain, terlihat Xiaoming berencana akan meminum sebuah pil pemberian dari Xiaoming Yu yang berupa pil kelas 3, yaitu pil Yinling, yang mana ini berguna untuk merangsang potensi praktisi. Dulu Xiaoming Yu mengatakan kalau Xiaoming hanyalah boleh meminum pil itu di dalam keadaan yang terdesak saja. Xiaoming berniat meminum pil itu dengan tujuan untuk membalaskan dendamnya kepada Muyun. Kembali kepada Muyun, terlihat ia sedang pergi menghampiri Mu Liangchen dan menanyakan mengenai prajurit terkuat dari 4 keluarga besar di kota Baiyun. Mu Liangchen menjelaskan keluargamu adalah salah satu di antara 4 keluarga besar di kota Baiyun. Keluargamu di kota Baiyun ada cabang dari keluargamu di ibu kota kekaisaran, yang pada dasarnya berada di tepi pemisahan. Keluargamu yang ada di ibu kota menjadikan Mu Liangchen sebagai pemimpin keluarga di kota Baiyun tanpa memikirkan kultivasinya yang masih berada di tingkat 5 ranah celah spiritual. Selain itu, 2 keluarga besar lainnya seperti keluarga Diao dan keluarga Wang sudah mengincar dan menjatuhkan keluargamu dari dulu. Mengetahui keluargamu yang sedang ditekan oleh 2 keluarga besar, Muyun pun langsung memberikan sebuah pil ramuan untuk memperkuat Mu Liangchen. Beberapa saat kemudian, selesai Mu Liangchen berkultivasi dan memanfaatkan pil pemberian Muyun, ia menjadi sangat terkejut dengan sebuah efek yang luar biasa yang dirinya rasakan. Kemudian Muyun meminta ayahnya untuk mencarikan beberapa murid dan beberapa penjaga dari keluargamu yang selalu setia dengan keluarga. Muyun berencana memberikan pil yang sama untuk meningkatkan kekuatan pasukan keluargamu. Singkat waktu di kediaman Muyun, terlihat Xiaoming secara diam-diam menyelinap masuk. Lalu secara tiba-tiba ia disergap oleh sekumpulan pasukan penjaga yang menjaga kediaman Muyun. Xiaoming merasa tak menyangka dengan kekuatan dari para penjaga itu, yang ternyata telah berada di ranah celah spiritual. Selang beberapa saat, Muyun pun tiba dan mengatakan kalau Xiaoming terlalu ceroboh karena berani datang ke kediamannya.
Xiaoming kemudian memberitahu kalau dirinya kesal dengan perbuatan Mu Yun yang serakah menggoda Xing Mangyu dan juga Xiao Yun sekaligus. 真不知道该说你勇气可嘉，还是哼，我现在已经是领慕云哦，还有去招惹别的女人，漂亮的女人也都是你的，我要和你一起算清楚。 Mendengar demikian, Mu Yun sempat merasa kebingungan karena dia itu sama sekali tak pernah menggoda Xiao Yun. Di waktu yang sama, Xiaoming pun mulai menggunakan jurus ledakan anginnya untuk menyerang. Sayang sekali jurusnya itu berhasil ditahan oleh Mu Yun hanya dengan satu tangannya saja. Xiaoming pun merasa sedikit terkejut dengan kekuatan dari Mu Yun. Padahal dirinya itu sudah berada di tingkat 1 celah spiritual. Sedangkan Mu Yun masih berada di tingkat 9 ranah bumi. Mu Yun memberitahu jika hanya mengandalkan pil untuk meningkatkan kekuatan, maka orang itu masih belum memahami seni bela diri. Setelah itu, Mu Yun langsung melepaskan serangan Suyin Sujin Duan Mai yang membuat Xiaoming kewalahan untuk menahannya. Tak berhenti sampai di situ, Mu Yun kemudian menambahkan serangannya dengan segel surgawi, segel kehidupan dan juga mati, serta 8 segel surgawi. Serangan yang berlapis-lapis dari Mu Yun mengakibatkan Xiaoming tak kuat untuk menahannya dan meninggoy seketika. Setelah itu Mu Yun menyuruh para pengawalnya untuk membuang Xiaoming keluar dari kediaman keluarga Mu. Beberapa saat kemudian terlihat di depan kediaman keluarga Mu Yun, jasad Xiaoming dikerumuni oleh orang-orang hingga pada akhirnya Xiaoming Yu pun datang dan menjadi sangat marah dengan keluarga Mu. Setelah itu Xiaoming Yu langsung menerobos masuk ke dalam kediaman keluarga Mu dan memanggil paksa Mu Yun. Pada saat Mu Yun datang, dia pun menyinggung Xiaoming yang secara kasar memaksa masuk ke dalam kediaman keluarga Mu. Ketika Xiaoming Yu mencoba menyerang Mu Yun, Mu Liang Chen pun datang dan langsung menggagalkan serangan dari Xiaoming Yu. Kemudian Mu Liang Chen memberitahu bahwa kematian Xiaoming adalah karena kecerobohannya sendiri, yang mana dia itu mencoba menyerang Mu Yun secara diam-diam. Di waktu yang sama datanglah beberapa pengawal yang langsung mengepung Xiaoming Yu. Alhasil ia pun memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Namun Xiaoming Yu mengaku akan membalaskan dendamnya. Pada keesokan harinya, keluarga Mu dan keluarga Xin terlihat sedang berdiskusi mengenai serangan yang akan mungkin dilakukan oleh keluarga Diao dan keluarga Wang. Terlebih lagi, keluarga Diao dan keluarga Wang juga mendapatkan bantuan dari Xiaoming Yu yang ahli dalam artefak. Lantas, Qi Yufeng sebagai orang yang juga ahli dalam artefak pun bersedia menyempurnakan sebuah artefak dalam waktu setengah bulan. Yang mana ini tentu adalah untuk membantu keluarga Mu dan juga Xin. Dan bantuan dari Qi Yufeng, Mu Yun yakin kalau akan ada lebih banyak prajurit yang berlindung di bawah naungan keluarga Mu. Selain itu, Xing Xiyu juga menyarankan agar mempercepat pernikahan antara Mu Yun dengan Xing Mangyu. Di sisi lain, anak dari pemimpin keluarga Wang, yakni Wang Xingfang, terlihat sangat marah karena mendapatkan informasi mengenai pernikahan Mu Yun dengan Xing Mangyu. Di sisi yang berbeda, keluarga Shao, keluarga Diao, dan keluarga Wang tampak sedang berdiskusi untuk melakukan penyerangan di momen pernikahan Mu Yun dan Xing Mangyu. Mereka juga yakin penyerangannya nanti akan membuat pertumpahan darah, sebab mereka akan membawa orang kuat dalam penyerangannya, yaitu Geng Yu. Selesai berdiskusi, Xiaoming Yu pun bertemu secara pribadi dengan Geng Yu, dengan tujuan untuk menanyakan apa alasannya datang kemari. Geng Yu memberitahu bahwa ia yang mengambil harta karun dari Mu Yun, karena dia itu yakin kalau ada sebuah harta karun yang disembunyikan oleh Mu Yun. Pasalnya, setengah tahun yang lalu, Mu Yun hanyalah seorang sampah, tapi sekarang dia itu tiba-tiba saja menjadi sangat kuat. Pada malam harinya, terlihat di kediaman keluarga Mu sedang diadakan pernikahan Mu Yun dan Xing Mangyu. Beberapa saat kemudian, tampak para penjaga yang menjaga kediaman keluarga Mu terkapar karena mabuk. Lantas, salah seorang bawahan dari keluarga Wang pun melaporkan kepada pemimpin keluarga Wang mengenai penjaga keluarga Mu yang mulai melemah. Mendengar informasi itu, pemimpin keluarga Wang berencana akan melakukan penyerangan lebih cepat dari keluarga Diao, dengan tujuan untuk mengambil hartanya lebih dulu. Singkat waktu, keluarga Wang, Diao, dan Shao pun secara bersama-sama mulai melakukan penyerangan ke kediaman keluarga Mu. Saat mereka masuk lebih dalam, tiba-tiba saja mereka langsung dikepung oleh sekumpulan pasukan crossbow. Lantas, Wang Xingfeng pun bergegas membuat pertahanan dari serangan pasukan crossbow.
Selang beberapa saat, Mu Liangchen, Xing Xiyu, Mu Yun, dan Xing Mangyu pun langsung menyambut kedatangan dari keluarga Diao, Wang, dan Shou. Setelah itu, pintu jalur keluar langsung ditutup dan pasukan keluarga Mu mulai menyerang musuh-musuhnya. Kemudian Mu Liangchen dan Xing Xiyu langsung bertarung menghadapi musuhnya yang mencoba menyerang Mu Yun. Meskipun begitu, Mu Yun tetap saja harus bertarung menghadapi Wang Xingfeng yang mengaku tak terima atas pernikahan Mu Yun dengan Xing Mangyu. Mu Yun， 你怎么能出手？ 谁叫他？ Bukannya takut, Mu Yun justru mencoba memprovokasi Wang Xingfeng dengan memeluk Xing Mangyu. Lantas Wang Xingfeng dan penuh amarah bergegas memberikan penyerangan kepada Mu Yun dengan pedangnya. Setelah itu Mu Yun langsung melakukan serangan balasan yang membuat Wang Xingfeng kewalahan dan membuat pedangnya terlempar. 差一点就能突破连翘2重，你依然不是我的对手。怎么样？ Tak menyerah begitu saja, Wang Xingfeng tiba-tiba saja menjadi kuat dengan kekuatan tinjunya. Hingga hal itu pun mengakibatkan Mu Yun tercekik olehnya. Melihat hal demikian, Xing Mangyu pun berusaha menolong Mu Yun. Namun bantuannya itu tak berhasil menumbangkan Wang Xingfeng. 别再犯蠢了！ 您这个废物！ Pada saat Wang Xingfeng yang melepaskan tinjunya ke Mu Yun secara tiba-tiba berhasil menahan tinjuannya hanya dengan satu tangan saja. Tak berhenti sampai di situ, Mu Yun kemudian memberikan serangan 8 segel kepada Wang Xingfeng hingga membuatnya tumbang. Melihat anaknya yang terkena serangan dari Mu Yun, pemimpin keluarga Wang langsung menyuruh Mu Fengyuan dan Mu Fengqing untuk menyerang Mu Yun. Lantas pertarungan selanjutnya pun terjadi di antara Mu Fengyuan menghadapi Xing Mangyu dan Mu Fengqing melawan Mu Yun. Sewaktu Mu Fengqing mencoba menyerang Mu Yun itu dengan cepat melepaskan serangan, yang mengakibatkan Mu Fengqing meninggoy seketika. 就让你死！ 这些年，你身为木贪污穆家多少公款，足以让你死上1000万次。 Nah, sayang sekali episodenya harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.